Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar tentang bilangan. Nah, hari ini pokok bahasannya itu yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, yang kedua itu siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sebelumnya kita review terlebih dahulu ya. Ini ada bentuk pecahan A per B. Berarti A-nya itu disebut sebagai pembilang dan B-nya itu disebut sebagai penyebut. Nah, kalau ada pecahan seperti ini berarti 2 per 4. Ini 1, 2, 3. 3 per 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 per 8. Ini bisa kita sederhanakan ya menjadi 1 per 2. Ini juga bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya kita contoh soalnya itu disuruh mencari nilai pecahan desimal persen per mil dari yang diketahui. Nah, ini pecahannya 3 per 4, berarti kita tahu nilai desimalnya itu 0,75. Kita ubah menjadi pecahan desimal, jadi 0,75. 0,75 itu kalau dalam persen itu 75%. Nah, sedangkan dalam per mil itu 750 per mil. Nah, 125 itu berarti kalau dalam bentuk pecahan 125 per 1000. Kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 8. Nah, kalau misalnya dari desimal dijadiin persen dikalikan dengan 100. 0,125 dikali 100. Komanya tinggal dipindah ya. 1, 2 berarti 12,5%. Nah, selanjutnya itu kalau dijadikan per mil berarti 125 per mil. Nah, kalau misalnya 34% dijadikan pecahan, maka 34 per 100. Kalau kita sederhanakan menjadi 17 per 50. Ini sudah tidak bisa disederhanakan ya, karena 17 merupakan bilangan prima. Nah, kalau dalam bentuk desimal, tinggal kita tambahkan 0, di depannya, 0,34. Nah, maka hasil per milnya itu 340 per mil. Nah, kalau 250 per mil, berarti dalam bentuk pecahannya karena per mil itu berarti per 1000. Kalau disederhanakan menjadi 1 per 4. Nah, bentuk desimalnya dari 250 per mil yaitu sama saja dengan 250 per 1000 yaitu 0,25. Nah, berarti kalau dalam persen itu 25%. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi hari ini nih, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, yang pertama itu jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka kita hanya mengoperasikan pembilangnya. Ingat ya, misalnya ada pecahan A per B. Yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Jangan sampai ketuker ya. Nah, di sini udah ada contoh soalnya. Contoh soal 1, Tina membeli 1/4 kg jeruk. Kemudian ia membeli lagi sebanyak 3 per 4 kg jeruk. Berapa kilogram jeruk secara keseluruhan? Di sini kita sudah tahu ya kalau 1 per 4 dan 3 per 4 itu penyebutnya sama, yaitu penyebutnya itu sama-sama 4.
Maka jumlah jeruk secara keseluruhan yaitu 1/4 ditambah 3/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengoperasikan pembilangnya. Sehingga tinggal dijumlahkan saja. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4/4 sama dengan 1. Nah, kalau soal cerita, kita juga harus menuliskan kesimpulan jawaban akhir. Jadi, kalau misalnya mengerjakan soal cerita, jangan berhenti sampai di sini, tapi kita harus menuliskan kesimpulannya, yaitu jadi jumlah jeruk secara keseluruhan yaitu 1 kilogram. Nah, lebih baik lagi kalau dalam soal cerita menuliskan diketahui dan ditanya. Nah, selanjutnya itu, kalau tadi contoh penjumlahan, kalau selanjutnya adalah contoh pengurangan. Nah, ini ada contoh 2. Hanif memiliki 1 loyang pizza. Ia memberikan 3/8 bagian pizza kepada Ara dan 1/8 bagian pizza kepada Leo. Berapakah sisa pizza yang dimiliki Hanif? Oke ya, maka sisa pizza Hanif itu, nah di sini yang pertama, Hanif memiliki 1 loyang. Lalu dia memberikan 3/8 pizza kepada Ara dan 1/8 pizza kepada Leo. Nah, berarti pizzanya Hanif itu berkurang kan? Karena dia membagikan kepada Ara dan Leo. Maka caranya itu, ini 1 pizza yang utuh dikurang 3/8 ditambah 1/8. Ini bagian Ara dan ini bagian Leo. Nah, kalau kita operasikan, karena ini udah sama penyebutnya, maka kita tinggal menjumlahkan 3 ditambah 1. Berarti 1 dikurang 4/8. Nah, kalau misalnya 1 itu berarti sama dengan 8/8. Ini kita sesuaikan dengan penyebutnya saja, biar gampang dalam menguranginya. Nah, 8 dikurang 4, hasilnya 4. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 4, jadi hasilnya setengah. Nah, selanjutnya kita tulis kesimpulannya. Jadi, sisa pizza Hanif yaitu setengah bagian pizza. Dan setengah loyang ya, atau setengah loyang bisa. Selanjutnya itu ada penjumlahan dan pengurangan pecahan jika penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh ya. Contohnya itu, Ibu Cindy membeli 2 ekor ayam dengan berat masing-masing yaitu 1/4 kg dan 2/4/5 kg. Berapakah berat 2 ekor ayam tersebut? Nah, berarti karena berapakah total berat, berarti kita jumlahkan saja. Nah, di sini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang pertama penyebutnya 4, yang kedua penyebutnya 5. Kita samakan dengan menggunakan KPK. Atau yang lebih mudah itu tinggal kita kalikan saja penyebutnya. Nah, untuk menjumlahkan seperti ini, kita bisa mengeluarkan yang angka di depannya dulu, 1 ditambah 2. Berarti, nah kita bisa membaginya seperti ini ya, ditambah 1/4 ditambah 4/5. Nah, tinggal kita operasikan, 1 ditambah 2 itu 3 ditambah 20/20, karena untuk cara yang mudahnya itu adalah dikalikan saja ya, 4 dikali 5, 20. Berarti ini 20 tinggal dikali silang, 1 dikali 5, 5, 4 dikali 5, 16. Nah, jadi 3 ditambah 21/20. 3 ditambah
1 per 20. 21 per 20, 21 per 20 kalau dijadikan pecahan campuran, maka bentuknya seperti ini ya. Nah, sehingga hasilnya itu 4, 1 per 20. Nah, jadi berat 2 ekor ayam yaitu 4, 1 per 20. Oke, dilanjut ya. Nah, selanjutnya yang penyebutnya berbeda dan operasinya itu pengurangan. Nah, ini ada contoh, tentukanlah nilai dari 2 per 15 dikurang 1 per 2. Nah, 15 kali 2 ini kita kalikan saja ya. Berarti 30. Penyebutnya kita samakan menjadi 30. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 15, 15. Nah, kalau seperti ini sudah mudah ya. Berarti tinggal 4 dikurang 15. 4 dikurang 15 yaitu negatif 11 per 30. Jadi jawabannya negatif 11 per 30. Nah, selanjutnya itu ada soal tantangan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Soalnya itu, Dimas dan Radit ingin mengecat rumah mereka. Dimas dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 24 hari, sedangkan Radit dapat menyelesaikannya selama 8 hari. Jika mereka bekerja sama, rumah tersebut akan selesai dicat selama titik-titik hari. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita menuliskan diketahui. Diketahui, Dimas dapat menyelesaikan pekerjaan selama 24 hari. Nah, ini maksudnya apa? Berarti dalam satu hari, Dimas dapat menyelesaikan 1 per 24 dari pekerjaannya, dari pekerjaan totalnya. Nah, karena kan Dimas dapat menyelesaikan pekerjaannya selama 24 hari. Berarti dalam setiap harinya, dalam satu harinya, Dimas menyelesaikan 1 per 24 pekerjaannya. Pekerjaan mengecatnya. Nah, selanjutnya itu Radit. Nah, sedangkan Radit itu 8 hari. Maka, dalam satu hari, Radit menyelesaikan pekerjaannya sebanyak 1 per 8 pekerjaannya. Itu ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa hari rumah itu selesai dicat. Nah, cara jawabnya adalah ini kita tinggal menjumlahkannya saja. Jadi, 1 per 24 ditambah 1 per 8. Nah, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya bisa ya, 24 ya. Ini dikalikan 1, ini dikalikan 3. 8 kali 3, 24. Nah, berarti 1 ditambah 3. Nah, kalau kita jumlah jadinya 4 per 24. Nah, untuk mencari harinya, berarti kita bagi. Kan 24 dibagi dengan 4. Maka didapatkan 6 hari. Nah, kita tulis kesimpulannya ya. Jadi, waktu yang
dibutuhkan untuk mengecat rumah adalah 6 hari. Nah, kalau jawaban kalian runtut seperti ini akan menambah nilai keterampilan kalian. Jadi kurang lebih seperti ini ya penyelesaiannya. Kalau untuk mencari harinya tinggal dibalik saja pecahannya 24 dibagi 4. Kan ini hasilnya 4/24. Berarti pecahannya dibalik saja, yaitu 24/4 didapatkan 6 hari. Oke, sekian. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dipahami dan apabila ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan saja melalui WhatsApp grupnya ya. Terima kasih.